Ya, selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Bahagia. Jadi kalau yang namanya neuroscience itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara kerja susunan saraf kita. Itu aja gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita mengatakan susunan saraf kita itu menghasilkan apa? Ya menghasilkan jiwa kita, menghasilkan perilaku, menghasilkan bagaimana kita mengambil keputusan, menghasilkan sifat-sifat mental kita gitu. Jadi akhirnya yang namanya neuroscience ini berkembang dan akhirnya melingkupi banyak hal, termasuk yang kalau dulu disebut psikologi gitu ya. Dulu disebut psikologi. Karena sampai kira-kira tahun 60-an itu gitu ya. Dokter pun ya, apalagi psikolog gitu, menganggap ada dua entitas dalam diri manusia itu. Jiwa dan raga itu dua hal yang terpisah gitu. Dua hal yang terpisah dulu gitu ya, dulu gitu. Nah, sekarang secara sains yang namanya jiwa kita itu adalah hasil kerja raga kita ini gitu ya. Raga dalam hal ini apa? Ya hasil kerja otak kita itu. Jadi yang namanya behavior atau perilaku itu adalah hasil kerja otak kita. Nah, dalam hal ini kalau psikologi itu sekarang mempelajarinya sebagai biopsikologi ya, atau psikobiologi gitu. Jadi psikis dalam hal ini jiwa itu tidak terpisah dengan raga kita gitu. Itu jadi sebetulnya psikis itu adalah bagian dari raga kita gitu. Lu kok terpisah? Iya, seperti suara bisingnya knalpot itu tidak terpisah dengan kendaraannya gitu. Sekarang saya nanya, apakah bisingnya knalpot itu terpisah dengan sepeda motor? Kan tidak. Atau raungan deru mesin jet gitu. Apakah itu terpisah dengan mesin jetnya sendiri? Ya tidak, itu produk dari mesin jetnya itu ya. Jadi dalam hal ini yang disebut jiwa itu ya hasil kerja otak kita itu. Nah, kalau kita memahami sekarang berbicara mengenai disiplin ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan gitu. Dalam neuroscience disebut behavior neuroscience. Jadi neuroscience yang mempelajari behavior perilaku gitu. Jadi artinya yang namanya pernyataan Nani tadi bahwa neuroscience itu didukung oleh banyak sekali cabang ilmu. Bukan itu. Itu adalah bagian pecahan-pecahan dari yang namanya neuroscience ini. Nggak ada psikologi neuroscience nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak peduli gitu. Ya itu. Bahkan nggak peduli, bahkan misalnya temuan-temuan neuroscience itu bertentangan dengan psikologi yang sekarang itu dipegang orang. Ya terserah. Pokoknya sayangnya begini, keyakinanmu tentang psikologi berbeda ya beda misalnya ini ya. Sampai sekarang orang masih berpegang pada yang namanya psikoanalisa. Masih banyak gitu. Iya, iya. Padahal studi terbaru. Padahal psikoanalisa itu jelas ngarang itu. Yang Freud itu kan ngarang itu. Iya. Tidak ada dasarnya sama sekali Freud itu. Tidak ada dasar ilmiahnya itu. Itu betul-betul yang namanya asumsi dari Sigmund Freud. Meskipun ya, Sigmund Freud itu menyimpulkan dari pengalaman-pengalamannya. Pengalaman menangani pasien, terus kemudian mimpinya pasien, mimpinya dia dijadikan satu, jadilah yang namanya itu tadi psikoanalisa. Itu dipegang ya, dipegang oleh dokter-dokter, psikiater dan oleh psikolog selama 80 tahun, bayangin aja. Jadi untuk menangani kasus-kasus atau kesehatan jiwa dalam waktu 80 tahun lebih itu berpegang pada khayalannya Freud, bayangin aja gitu. Itu filsafat itu, filsafat. Tidak ada pijakan ilmiahnya itu tidak ada itu. Buktinya itu nggak ada, semua itu asumsi dari Freud. Meskipun ya benar itu, Freud itu argumentasinya itu masuk akal. Iya, iya. Ya, masuk akal.
Tetapi bukan berarti Jung tidak masuk akal loh ya. Gitu. Muridnya Freud, muridnya Freud namanya Carl Gustav Jung itu, mempunyai teori-teori yang sangat bertentangan dengan Sigmund Freud itu. Dan argumentasi Jung itu juga masuk akal itu. Pertanyaannya sederhana. Lah kenapa psikolog itu milih Freud ketimbang Jung? Sama-sama masuk akal ya. Ya, sama-sama masuk akal. Nah, tapi itu dulu ya, itu dulu. Iya. Pada saat tahun 70-an itu terus kemudian tahun 80 awal. Bahwa orang manik depresif itu ya. Orang manik depresif itu sakitnya itu hilang dengan minum litium gitu. Ya runtuhlah itu semua segala macam teori analisa psikoanalisanya Freud itu. Dikasih pil satu selesai kok gitu ya. Itu nah itu adalah awal mulanya bahwa yang namanya psikologi itu akhirnya mulai menengok bahwa psikologi itu tidak lepas dari kerja biologi otak kita. Biologi gitu ya itu. Itu dasarnya awal-awal bagaimana yang namanya neuroscience itu berkembang. Neuroscience itu ilmu baru karena sampai tahun 60 itu manusia itu belum tahu bagaimana cara otak bekerja. Ya. Ngarang jiwa, ngarang itu iya. Cuman bagaimana otak itu menghasilkan jiwa itu adalah pengetahuan baru yang namanya neuroscience ini. Nah sekarang kita masuk ke otak dok, karena kan memang salah satu kajian pokok di neuroscience itu otak kan ya. Jadi sebagai pusat kendali tubuh, bagaimana cara mengaktifasi otak kita? Saya sering dengar dokter itu bilang kalau otak kita tuh bisa di drive gitu kan, bisa dengan latihan, nah macam itu. Apakah itu artinya bisa juga dibangun melalui kebiasaan tertentu atau rutin tertentu, sehingga akhirnya membedakan antara orang yang satu tuh lebih cerdas daripada orang yang lainnya, misalnya seperti itu. Itu gimana dok penjelasannya? Yang pertama, aktivasi otak itu apa? Orang dari lahir otak kita aktif. Udah aktif. Apa diaktifasi itu loh. Iya. Nggak ada ini aktivasi otak. Nanti ada aktivasi otak tengah, ada aktivasi otak samping, otak kiri. Kanan, otak kiri. Otak kita itu aktif sejak lahir, udah aktif. Bahkan sebelum lahir itu ya udah aktif itu. Nah, ada aktivasi otak itu, hanya saja otak itu juga seperti bagian tubuh kita yang lain. Kalau dilatih ya bisa. Misalnya Nani itu ya. Nani nggak bisa main gitar, terus latihan gitar, terus bisa. Apa yang nggak aneh, kenapa? Ya memang hampir semua orang kalau latihan akan bisa latihan gitar gitu. Meskipun ya ada, misalkan berbakat gitar gitu ya, main sekali langsung pinter gitu, ada gitu. Tapi pada dasarnya orang itu bakatnya biasa-biasa saja gitu. Nah, orang yang pinter main gitar, yang bakat main gitar, tapi tidak pernah pegang gitar, nah yang mana pernah bisa gitu, nggak bisa. Sama dengan orang yang bakat main bola, bakat banget, tapi tidak pernah latihan. Dibandingkan dengan orang yang bakatnya biasa-biasa, tapi tiap hari latihan, kira-kira pinter mana mainnya ini? So pinter yang main, yang latihan. Latihan itu dalam artian membiasakan. Jadi segala sesuatu itu dibiasakan gitu. Ya, manusia Indonesia itu jadi religius gini karena dibiasakan gitu. Dulu ya nggak religius amat orang Indonesia itu. Tapi karena dibiasakan tiap hari, tiap hari menunya itu menu-menu religius semua gitu. Ya akhirnya orang Indonesia religius itu ya. IQ-nya turun, ya, itu adalah konsekuensi logis itu ya. Konsekuensi logis. Dari kita meyakini tidak ada hal yang mustahil. Ya, begitu kita yakin, kita latihan tiap hari, tidak ada hal yang mustahil. Lah logika kita jadi nggak jalan itu. Orang yang mustahil itu banyak itu. Kamu berdoa sehari semalam 80 kali ya Nani, nggak bisa jadi cowok, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, iya. Nah, itu kan bertolak belakang dengan ini ya, Dok, yang banyak di kita itu kan
motivasi yang pakai kata-kata gitu kan, apa semacam afirmasi atau attraction atau apa gitu. Sementara kalau kalau apa yang baru saja dokter sampaikan itu ya cara ngedrive-nya dengan latihan, bukan dengan dikata-katain begitu ya, termasuk didoain gitu. Ya, yang pertama ya itu, ya hidup ini tidak semudah cocoknya motivator gitu ya. Nggak mudah gitu ya. Gampang motivator bilang, wow, kamu yakin pasti bisa. Gimana yakin pasti bisa? Kamu yakin nyampe ke utara, tapi jalannya ke barat, mbok yakin, seyakin-yakinnya ya nggak bakal nyampe. Gitu. Ya, kita memahami segala sesuatu, termasuk kembali ke neuroscience ini ya. Kembali ke neuroscience. Otak kita tidak akan bisa melakukan sesuatu hanya dibakar. Kamu yakin pasti bisa? Nggak bisa gitu. Latihan gitu. Latihan. Misalnya gitu ya. Wah, kamu pasti bisa mengalahkan Lim Swee King gitu ya. Nggak usah latihan, yang penting yakin. Gimana caranya? Nggak pernah latihan kok gitu itu. Betul. Hal-hal yang semacam ini membuat kita itu akhirnya tidak paham yang namanya konsekuensi itu apa. Gitu. Dunia ini konsekuensi kok. Ya. Kamu nggak makan ya Nani? Saya yakin. Mbak nggak makan 3 hari. Kalau yakin saya pasti kuat. Coba deh yakin gitu itu. Hal-hal yang semacam ini yang mengatakan yang namanya kita membiasakan berpikir logis. Kita membiasakan berpikir rasional. Jadi berpikir rasional, berpikir logis itu juga dibiasakan gitu. Betul. Dari kecil itu sudah dilatih bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Lah, ya banyak lah Nani yang tidak mungkin ya. Yang saya sering pakai contoh, kamu melempar sebuah dadu, kamu lempar. Kamu mengharapkan muncul angka 8. Lah ya nggak mungkin, cuma 6 gitu itu. Nggak mungkin itu. Bagaimana mungkin kamu melempar dadu mengharapkan keluar angka 9 atau angka 8? Nggak mungkin gitu. Sampai 6. Nah, dalam hal ini berpikir rasional itu juga latihan gitu. Membiasakan gitu. Sama. Tadi kalau kita berbicara mengenai ini konteksnya kan kamu berbicara tentang aktivasi otak gitu. Otak itu nggak diaktifasi, dari sudah aktif sejak lahir. Itu. Hanya saya udah aktif sejak lahir. Iya. Ya. Banyak Iya. yang tidak mungkin, dan kalau kita ini apa namanya yang kita ini yang memahami bahwa yang mungkin itu ini kemungkinan besar sekian, kemungkinan kecilnya itu yang perlu dipahami. Ya. Nah, kalau kita itu membiasakan sekalian. Jadi kita itu, otak kita itu nggak canggih-canggih amat kok, gitu. Ya, nggak canggih-canggih amat. Kamu itu pinter dalam satu hal, dalam banyak hal jadi lebih bodoh dari nenek moyang kita. Gitu. Iya. Nggak bisa, gitu. Saya itu ya. Saya mungkin paham yang namanya neuroscience gitu ya. Tapi disuruh masak nggak bisa, gitu. Nggak bisa, gitu. Disuruh berburu ya nggak bisa, gitu. Tergantung kebiasaan ya dok ya. Betul. Artinya kita ini kan merasa ini kita sekarang pengetahuan kita bagus, otak kita itu sekarang bagus, pinter fisika. Enggak kok, kamu nggak ngerti fisika, yang ngerti ahli fisika, kamu nggak paham gitu. Meskipun dunia sekarang itu sudah sampai yang namanya fisika itu mempelajari mekanika kuantum. Lah kamu nggak ngerti apa-apa soal mekanika kuantum gitu. Nggak ngerti apa-apa itu. Mekanika kuantum itu ahlinya ya Stephen Hawking gitu. Lah kita akhirnya lari ke kuantum ikhlas loh. Apa kuantum ikhlas itu? Ngarang gitu. Dokter, ini ada apa? Ada pertanyaan dari yang join. Ini kaitannya sama latihan tadi. Jadi kalau ada anak ASD lalu diterapi, apa itu berarti otaknya dilatih atau bagaimana? Autism syndrome disorder ya, ASD. Lah jangankan ASD gitu ya. Orang main gitar aja otaknya dilatih kok.
Ya, kita kan nggak ada ngomong. Yang namanya latihan gitar, itu yang dilatih apanya? Keterampilan keterampilan untuk menghafal kunci, kemudian menerapkan apa Tanganmu, gimana ya? yang menggerakkan tangan ini mana? Otak. Ya otak itu. Iya, iya, iya. Ya, Jadi menghafalkan kunci, terus kemudian mengira-ngira larinya kemana, ini irama. Gitu. Itu adalah kemampuan otak kita. Gitu. Ya, jadi iya. jangankan memberikan terapi pada anak ASD, latihan gitar aja loh, itu latihan otak kita gitu. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan mengatakan apakah memberikan terapi pada anak-anak autis itu melatih otak gitu. Lah enggak, ya memang iya. Pramuka aja melatih otak. Pramuka itu loh, ya. Ikut pramuka itu melatih otak gitu. Otak kita ikut pramuka, baris berbaris gitu. Voli dalam rangka latihan otak kita. Otak kita itu misalnya kalau Nani ini mau belajar bulu tangkis gitu ya. Misalnya mau belajar bulu tangkis. Di lapangan bulu tangkis sehari 8 jam. Dalam rangka otaknya Nani itu menghafal gerakan-gerakan semua yang kejadian yang ada dalam bulu tangkis itu. Jadi kalau orang itu sudah tangannya bergerak ke sana, oh dia akan memukul ke daerah sini. Itu direkam oleh otak kita. Dan kita tidak menyadari penuh itu. Pada saat kemudian lawan itu melakukan smash itu terus kita otomatis bergerak, itu bukan refleks. Itu adalah gerakan-gerakan hasil latihan gitu. Ya, sama dengan kalau Nani naik sepeda, itu hasil latihan gitu. Hasil latihan. Menulis hasil latihan. Nani makan itu hasil latihan. Nani menggunakan jilbabnya itu dulu hasil latihan. Sekarang itu setelah udah ribuan kali sambil ngobrol ya masang bisa gitu. Betul. Itu hasil latihan semua. Nah, itu latihan-latihan itu yang membuat yang namanya memori implisit dalam otak kita itu. Memori implisit. Nah, memori implisit itu yang mendrive setiap saat. Nah, memori implisit itu yang disebut sebagai otak apa? Otak emosi. Iya, itu otak emosi itu, memori implisit itu. Gitu. Nah, jadi ya sebetulnya otak kita itu nggak canggih-canggih amat kok, nggak canggih-canggih amat. Kita aja merasa hebat, gitu. Kita aja yang merasa hebat. Otak kita nggak canggih-canggih. Bahwa rumit iya, gitu. Iya, complicated ya dok ya. Rumit gitu. Jadi otakmu itu serumit otaknya wedus, sama rumitnya. Gitu. Dok, tadi pertanyaan awal belum kejawab tuh dok, yang apa? Membedakan tingkat kecerdasan orang yang satu dengan yang lain itu, apakah itu genetik juga atau faktor dari makanan yang dikonsumsi atau sistem pendidikan yang diterima, itu gimana dok? Kalau yang kamu bicarakan itu adalah pengetahuan kognitif aja yang kamu yang ini loh ya, pengetahuan kognitif. Jadi menurut yang kamu tanyakan tadi itu bukan kecerdasan sih, itu pengetahuan kognitif aja itu. Ya, jadi orang misalkan yang dilihat dari nilai akademik ya. Jadi kalau yang kamu tanyakan itu adalah pengetahuan akademik, itu bukan kecerdasan gitu. Ya, itu bukan kecerdasan. Kalau aku nanya, misalkan kecoa cerdas enggak? Lah cerdas, dia selama 500 juta tahun masih bertahan kok hidupnya. Cerdas kecoa itu gitu. Jadi kecoa punya kecerdasan, tikus punya kecerdasan, manusia punya kecerdasan. Kalau ditanya cerdas mana? Sama-sama cerdas, hanya saja kecerdasannya berbeda. Ya, sama-sama cerdas. Kecoa punya kecerdasan. Ya, jamur punya kecerdasan. Ikan punya kecerdasannya sendiri. Gitu. Kalau ditanya, lebih cerdas mana? Ikan dengan manusia. Gitu. Pertanyaannya, ya ikan mana dulu? Gitu ya. Ya, misalkan,
kalau dibandingkan dengan kecoa, secara individual gitu ya, ya yang namanya kecerdasan itu adalah bagaimana seberapa cerdas dia satu individu itu mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Jadi kecoa punya kecerdasan, yang namanya anjing juga punya kecerdasan. Pertanyaannya kalau seringkali orang itu membandingkan pengetahuan manusia dengan pengetahuan hewan lain. Dan kemudian manusia mengatakan manusia lebih cerdas daripada anjing misalnya. Enggak gitu caranya. Kehidupan itu enggak seperti itu gitu ya. Yang namanya kecerdasan individual adalah seberapa besar seberapa bisa dia mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan gitu. Nah, manusia dalam hal ini kalau sekarang secara individual kecerdasan untuk mempertahankan dirinya itu rendah banget gitu. Rendah. Coba lah, kamu nggak percaya, besok kamu ke hutan sendirian. Coba bertahanlah berapa lama. Iya. Kamu karena kita hari ini kita dimanjakan sama teknologi dan lain-lain gitu ya dok ya. Bukan dimanjakan, emang kehidupan ini gini, nggak bergerak. ada. Istilahnya manja-manja itu ya nggak ada. Itu istilahnya alibah saja itu. Kita dimanjakan teknologi itu. Apaan gitu? Itu sama aja dengan orang gitu. Ayo kita menyatu dengan alam. Lah, kamu merasa bukan bagian dari alam? Bagian dari alam. Iya. Ayo kita menyatu dengan alam. Loh, kamu itu tidak pernah terpisah dari alam itu. Kita ini bagian dari alam. Bagaimana mungkin kita merasa, ayo kita menyatu dengan alam. Lah selama ini kamu kemana? Gitu. Ini sok-sokan aja manusia ini ya. Merasa, kita menguasai alam semesta apaan sih gitu ya. Sama, secara kecerdasan, kita kecerdasan individual itu rendah. Hanya saja kecerdasan kolektif manusia bagus banget sekarang gitu ya. Kecerdasan kolektif manusia. Tapi kecerdasan individual manusia jelek banget gitu. Kamu pergi deh di hutan sana. Coba, berapa lama bisa bertahan gitu? Enggak bisa lama gitu. Kecoa kamu taruh di hutan. Berminggu-minggu, berbulan-bulan hidup dia gitu. Jadi, dalam hal bertahan hidup di hutan, kecoa itu lebih cerdas daripada kita gitu. Ya. Nah, kalau kalau pertanyaanmu tadi yang namanya kemampuan kognitif gitu. Kemampuan kognitif orang itu ya, yang pertama, yang sangat memerlukan adalah bakat itu. Bakat kognitifnya bagus itu. Ya, tapi tidak lantas orang yang pengetahuan kognitifnya itu bagus, dia cerdas. Enggak, gitu. I see. Ya? Iya, Dok. Enggak, itu. Jangan dibilang yang namanya juara kelas itu pasti cerdas. Enggak. Belum tentu, Seringkali blown dia nggak bisa. Loh, beneran ini gitu. Iya. Belum tentu bisa survive gitu ya, Dok ya. Loh, jangankan gitu. Berhubungan dengan orang lain aja dia nggak bisa kok gitu. Seperti aku ini Dan ya. Aku dulu nggak pernah kesulitan dalam pelajaran. Tapi kesulitan dalam hal berkomunikasi gitu. Blown banget aku ini berkomunikasi gitu. Iya beneran itu. Iya. Jadi ya, misalnya, aku ini juara, mulai SMP juara, SMA juara. Tapi setiap kali aku ngomong, orang marah sama aku, gitu. Blown banget aku ini, gitu. Tapi ini orang-orang nungguin Dok Des misuh-misuh katanya. Lah ya ini, artinya yang namanya, yang Nani tanyakan tadi tentang kecerdasan itu, cuma pengetahuan kognitif aja itu. Bukan kecerdasan. Bukan kecerdasan. Pengetahuan kognitif itu tidak ada urusannya dengan makan. Lah kamu kira terus minum kapsul pinter terus kemudian anak jadi juara kelas, nggak ada yang gitu. Nggak ada. Gitu. Iya. Jadi anak itu juara kelas itu pada dasarnya dia itu sudah bakat dalam pengetahuan kognitifnya gitu. Ya. Tapi pengetahuan kognitif itu bukan berarti anak itu cerdas. Enggak, gitu. Enggak. Gitu. Dia hanya pinter masalah kognitif itu ya. Misalkan nyambung, ditanya matematika langsung nyambung gitu ya. Nyambung gitu ya. Tapi terus kemudian diajak berteman nggak bisa gitu. Iya. Nggak bisa. Gitu. Jadi iya Dok. Sekarang misalkan contohnya gini.
jarang banget gitu ya, jarang banget anak IPA gitu ya, juara kelas itu, terus kemudian dia itu punya teman banyak di luar sana. Enggak, enggak gitu. Sekarang secara sosial lebih cerdas mana? Antara iya IPS berarti mungkin kan? Tidak ada hubungan langsung itu. Anak IPS yang geblek betul. juga banyak dalam hal berkomunikasi. Gitu. Iya. Ya. Nah, Gitu Dok. ya itu. Iya. Ini ada pertanyaan katanya dari Shelly Chan, nanya serius dan siap kena pisuh. Bagaimana cara melatih otak untuk menajamkan logika yang tumpul karena cinta? Katanya gitu, Dok. Itu saya juga pengen ketawa banget sih. Gini, kalau otakmu tumpul karena cinta, tunggu 6 sampai 8 bulan gitu ya. Nanti balik lagi itu. 8 bulan ya, Dok ya. 8 bulan biarin gitu ya. Biarin nanti otak yang tumpul karena cinta itu akan balik 8 bulan gitu. Oh. Tapi ya ada sih. Ada tetap orang yang pada saat jatuh cinta itu tetap cerdas gitu. Ada. Ada juga. Masih logis gitu. Otaknya logis ya ada. Meskipun ya pada dasarnya jatuh cinta itu. Jatuh cinta itu membuat otak menjadi tidak rasional pada dasarnya. Pada karena dasarnya. Kalau orang itu pada saat semua itu rasional pada saat jatuh cinta, itu ya kamu nggak akan menikah gitu. Nggak akan menikah. Urusan jatuh cinta itu memang tidak logis itu. Nanti kalau kalau sudah jatuh cintanya hilang itu, nah logis. Misalnya kamu jatuh cinta ya Nan ya sama cowok ya itu. Kamu nggak logis kok. Kamu lebih percaya cowokmu daripada orang tuamu. Iya, digombalin percaya kamu itu. Kamu lebih percaya kepada cowokmu yang baru kenal 3 minggu ketimbang orang tuamu yang kamu kenal sejak kecil. Seumur hidup. Iya. Rasional enggak gitu itu? Enggak gitu. Tapi kalau kamu rasional, nggak bakal nikah kamu. Gitu. Nggak bakal bisa dibohongin gitu. Nggak bisa. Gitu. Justru karena kamu nggak rasional, dibohongin cowok gampang aja gitu. Mungkin itu yang menyebabkan belum menikah-nikah. Karena rasional gitu ya, Dok. Ya belum tentu. Itu, by the way tadi yang 8 bulan itu serius, Dok? Itu serius? Iya, itu. Oh gitu, oke. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Dwi Murniati. Apakah otak punya batas kemampuan untuk berpikir? Jelas, punya. Punya. Ada batasnya. Kepandaian orang itu ada batasnya. Kegoblokan yang nggak ada batasnya itu. Kepintaran orang itu terbatas, tapi kegoblokannya tanpa batas. Gitu. Ya jelas otak kita itu banyak itu misalnya itu kecepatan kita menghitung kalah sama kalkulator penjual tahu. Kemampuanmu berbahasa kalah lah sama kamus itu ya. Itu bukti ya, Dok ya. Udah jelas bahwa otak kita itu punya batas, itu jelas itu. Nah sekarang bagaimana membuat sebetulnya gini. Otak kita sekarang itu bekerja sama dengan artificial intelligence. Sudah lama. Iya. Ya, sudah lama. Itu seperti gini loh. Gini ya. Kita itu jalan, lari, kecepatan kita terbatas. Gitu ya. Sangat terbatas kecepatannya. Nah, supaya lebih cepat kita naik motor, kita naik sepeda, naik mobil. Dalam artian kita bisa melampaui batas-batas kemampuan fisik kita. Sama. Kamu sulit mengingat-ingat. Gampang googling, langsung ingat gitu ya. Oh ya gitu. Googling itu bukan mencari informasi baru. Bagi kita yang penting adalah informasi-informasi yang sudah lama dan ingin kita ketahui terus kemudian kita satukan. Ya, itu. Sama gitu. Jadi sebetulnya kamu googling, terus kamu pakai kalkulator gitu. Sebetulnya sama dengan kita kedinginan pakai jaket ya, mau jalan pakai mobil, itu dalam rangka kita melampaui batasan-batasan kemampuan fisik kita. Otak kita punya batas kemampuan pula gitu.
Tetapi dibantu dengan komputer, dibantu dengan yang lain itu, kita bisa melampaui itu semua. Ya, jadi sebetulnya kalau ditanya kemampuan otak kita sudah ada batasnya, jelas ada batasnya, gitu ya, gitu. Jelas ada batasnya. Hanya saja ya yang namanya AI itu artificial intelligence sekarang ini memungkinkan kita bekerja sama dengan otak kita sehingga melampaui batasan-batasan fisik otak kita. Gitu. Contohnya apa? Misalnya yang paling gampang, kita punya teleskop Hubble. Ya, teleskop ruang angkasa. Itu dikendalikan dengan artificial intelligence gitu ya. Ya, otak kita sudah lama mereka-reka bahwa ada yang namanya black hole gitu ya. Ya, ada black hole. Nah, sekarang teleskop kita itu ada 2 teleskop yang canggih banget itu bisa merekam tuh black hole beneran itu ya. Dan ternyata black hole itu nggak black-black amat gitu ya gitu. Loh iya itu iya iya. Ya. Bagaimana otak kita itu ya, pandangan kita, mata kita melihat antariksa itu terbatas itu. Betul. Itu karena otak kita. Nah, dengan adanya yang namanya teleskop-teleskop baru, semisal James Webb atau tadi apa namanya teleskop yang masih lama yang sudah di antariksa gitu, Hubble itu membuat kita kemampuan otak kita itu melampaui batasan-batasan otak kita. Fisik. Sehingga kita bisa menganalisa dari lebih cermat yang namanya black hole itu seperti apa gitu. Dan kita makin tahu yang namanya ternyata ada loh bintang yang bergerombol dan mereka itu satu sama yang lain itu terikat gitu. Bintang-bintang itu, gerombolan bintang terikat oleh gravitasi masing-masing itu. Yang dulu tidak pernah kita bayangkan itu. Nah, hal-hal semacam ini adalah sebetulnya ya kita membuat teknologi yang bisa membantu kita melampaui batasan-batasan fisik kita. Ya, ini yang menjadi itu yang disebut pengetahuan. Ya, pengetahuan. Tapi apakah terus kemudian setiap orang itu cerdas? Ya enggak lah. Enggak lah gitu. Orang kalian kalau ngomong soal pengetahuan itu, terus ngomongnya pengetahuan kan ada batasnya. Ilmunya lembut lebih tinggi lagi gitu alasannya kan gitu. Dok, tadi terkait semacam ini itu. Terkait AI itu. Tadi kan dokter menekankan bahwa itu hadir untuk membantu kita gitu ya, melewati batas-batas fisik manusia gitu. Nah, dimungkinkan nggak sih kalau AI-nya aja itu bisa melampaui kecerdasan manusia itu sendiri dan bisa nggak menggantikan fungsi otak manusia secara keseluruhan? Lah kan sudah, gitu. Lah kan kamu sudah dilampaui robot. Kamu kemampuanmu kan sudah dilampaui robot. Kemampuanmu terus dilampaui robot. Ada robot yang sekarang berwarga negara Saudi Arabia ini. Dalam banyak hal kamu kalah sudah. Kamu kalah cantik, terus kalah pintar, kalah pinter, terus kalah ramah itu. Itu. Jadi berarti sudah ya dok ya. Udah robot. Hanya saja kalau menggantikan manusia. Yang enggak lah sampai sejauh ini ya gitu. Enggak gitu. Kalau kita tanya apakah nanti mungkin robot itu melampaui kita? Lah sudah itu. Ada robot penghitung namanya kalkulator. Udah dari dulu kita kalah itu. Ya? Kalah. Sama mesin hitung di kasir Alfamart aja kamu kalah cepet kok ngitung gitu. Ya? Terus soal mengingat-ingat itu. Yo kamu kalah sama Google gitu. Kita sudah terlewati gitu. Kalau kita bagaimana nanti kita terlampaui, sudah banyak kita terlampaui gitu. Tapi persoalannya itu bukan itu, Nan. Persoalannya itu gini loh. Kamu sama bison kuat mana? Atau kamu sama misalnya tenagamu sama tenaga kudanya kuat mana? Ya kuda lah, Dok. Pertanyaannya, bisa nggak kamu mempergunakan
kekuatan kuda untuk kepentinganmu? Enggak. Lah itu yang bisa naik kuda, kamu bisa kok itu. Enggak Kamu bisa. kamu Nggak bisa bisa naik. menggunakan, kamu nggak pernah naik pedati. Pernah. Kamu nggak pernah naik dokar. Nah itu berarti kamu menggunakan kekuatan kuda untuk keperluanmu itu. Itu yang namanya teknologi gitu. Kamu ke Solo, ke Jogja, muter-muter, kamu lihat kudanya yang jalan. Kan sebetulnya kamu itu menggunakan kekuatan kuda untuk kepentinganmu gitu. Sama itu sama gitu. Nah, yang begitu itu bukan lantas manusia lebih cerdas dari kuda, enggak gitu. Dalam banyak hal kita ini ya saling membutuhkan gitu ya, saling membutuhkan gitu. Nah, yang seperti ini yang katakan tadi bahwa sebetulnya bahwa apakah AI itu nanti melampaui kita? Loh sudah lama melampaui kita gitu. Hanya saja yang namanya ada AI yang sampai sekarang belum ada itu adalah AI yang berkesadaran. Itu belum. Yang seperti kan kamu kan sadar, ya, kan kamu sadar dirimu ada, gitu. Ada gitu ya. Tapi sampai sekarang belum ada AI yang berkesadaran. Yang berkesadaran. Ada beberapa hal karena apa? Karena kita belum tahu yang namanya algoritma kesadaran itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu algoritma kesadaran, sekarang kita tahu, besok sudah ada yang berkesadaran gitu. Karena kita tahu yang namanya algoritmanya gitu. Sekarang ini kita belum bisa memetakan secara persis algoritma kesadaran, meskipun itu sebentar lagi saya kita tahu. Sebentar lagi. Kita udah mulai paham yang namanya algoritma kesadaran itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah apakah AI itu nanti bisa berkesadaran? Itu ada beberapa kemungkinan sih. Gitu. Yang pertama, prediksinya itu yang pertama adalah AI tidak akan mempunyai kesadaran karena kesadaran itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan biologi gitu ya. Ya, itu kemungkinan pertama. Itu tapi kemungkinan kecil sih, kemungkinan kecil gitu. Yang kedua adalah ya AI akan mendapatkan kesadaran kalau kita manusia itu sudah menemukan algoritma kesadaran gitu ya. Dan kita membuat algoritma itu dalam AI. Jadi AI-nya sadar. Gitu. Yang pertama. Yang ketiga adalah pada saat AI ini makin lama makin cerdas gitu ya. Makin lama makin cerdas. Sekarang ini makin lama dia tiap hari membuat dirinya makin cerdas. Mungkin pada saat kecerdasan tertentu dia bisa mengembangkan kesadarannya dirinya sendiri tanpa kita tahu gitu ya. Dia bisa sadar dengan sendirinya gitu. Ya. Itu kemungkinan ketiga. Kemungkinan keempat, AI tidak memerlukan kesadaran. Tapi kemampuannya jauh lebih superior dari yang namanya kesadaran. Itu kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Udah banyak berarti bisa ya dok ya? Cuman nggak tahu bisa. Kapan iya. Kemungkinan paling kecil adalah yang pertama. Yang pertama biologi tadi ya. Nah, iya. Ada beberapa yang minta bahas mengenai ini dok, Neuralink. Nah, bagaimana pendapat dokter tentang AI atau chip di otak? Gitu. Neuralink itu adalah device yang membuat satu individu online dengan individu lain. Ya. Itu konsepnya Neuralink. Jadi Neuralink dipasang di seekor babi dan dipasang ke seekor misalkan kambing. Mereka berkomunikasi gitu. Berkomunikasi gitu. Atau sekarang aku dan Nani dipasang Neuralink. Pasang gitu ya. Connected ini otak kita, online gitu. Jadi dalam waktu 50 nanodetik semua pengalaman dan pengetahuan Nani nular ke aku. Ditransfer. Demikian juga sebaliknya.
langsung sebaliknya. Pertanyaannya adalah, jadi kita nggak punya privasi kan? Orang aku tahu semua nih apa yang terjadi gitu. Ya, hanya itu adalah konsep dari Neuralink itu. Meskipun Neuralink ini sekarang masih dalam riset, ya, tapi ke arah sana. Itu membuat tujuannya adalah membuat satu otak dengan otak yang lain itu connected. Iya. Seperti misalnya handphonemu ketemu handphone itu terus kemudian bisa transferring satu sama yang lain. Itu konsepnya seperti itu. Iya. Seperti airdrop gitu, seperti airdrop, lebih dari itu. Jadi dalam hal itu lebih baik. Ya. Nah, Dok, kita geser ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan dokter singgung soal yang belum tentu anak yang IPA itu oke, secara pengetahuan kognitifnya dia bisa lebih baik ketimbang yang IPS, tapi secara sosial mungkin yang IPS lebih baik kayak gitu. Nah, ini ada pengalaman siswa yang disleksia, Dok. Jadi dia tuh nggak bisa mengenali kata gitu, bahkan dia cuma bisa nulis huruf namanya dia gitu, nggak bisa baca sama sekali. Tapi matematikanya tuh jago banget. Itu gimana sih, Dok? Lah ya itu tadi, orang pintar matematika itu bukan berarti cerdas. Ya, gitu. Ya. Lah kalau anak kayak gini tuh hidup di zaman pemburu pengumpul kan ya nggak perlu. Kamu pintar matematika, yang perlu itu bisa berburu gitu. Ya, jadi maksudnya itu kita itu sudah paham. Misalkan disleksia gitu. Saya sampai sekarang itu sering kalau disuruh mau belok kanan itu bilang kiri gitu. Sering itu ya. Saya sendiri selain disleksi dari kecil gitu. Nah, pegang sendok sama garpu sering kebalik-balik gitu. Diberitahu sendoknya dipegang kanan, kan sudah gitu. Itu kiri, kiri ya, gitu. Tapi kalau aku ya turun misalkan di kota Strasbourg ini, langsung tahu utara selatan mana tahu gitu. Tapi disuruh bedain kanan dan kiri bingung gitu. Bukan berarti saya lebih cerdas masalah mata angin, enggak itu. Memang berbeda aja. Disleksia seperti itu salah satunya. Gitu ya. Jadi disleksia itu adalah ya istilahnya gangguan sih ya. Gangguan fungsi otak kita. Sehingga kita itu tidak bisa melihat pola itu, menerjemahkan pola. Menerjemahkan pola dengan kemampuan kita yang lain. Jadi misalkan menerjemahkan pola dan kemudian kita terjemahkan dalam kalimat verbal. Gitu. Itu memerlukan kecerdasan tersendiri gitu ya. Jadi misalnya orang yang pandai merayu, gitu ya, itu dia pandai mengolah kata. Gitu. Ya. Ditanya matematika, gobloknya setengah mati. Iya, I see. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak berhubungan secara langsung antar manusia gitu, ya. Tidak berhubungan secara langsung. Gitu. Jadi yang namanya itu kita tidak bisa mengambil satu atau dua variabel itu dan terus kemudian mengatakan seseorang itu lebih cerdas dari yang lain. Enggak. Ya. Nah, manusia itu sekarang kecerdasan kita itu adalah kecerdasan bergerombol. Kecerdasan komunal. Komunal ya. Ya, itu kecerdasan komunal yang kita lakukan. Kita makin cerdas banget. Tapi kalau begitu kita sendiri-sendiri, kecerdasan bergerombol kita hilang. Ya, memang itu. Nah, neuroscience juga memahami itu, bagaimana kita itu connected satu dengan yang lain, dengan yang namanya meme itu. Jadi kita connected dengan satu yang lain itu bukan lantas kita memahami betul apa yang kamu pikirkan, enggak, kita cuma ngira-ngira aja gitu. Cuma ngira-ngira. Dan ngira-ngiranya itu tidak harus sama persis itu. Yang penting kita bisa bekerja sama. Itu yang sekarang dikembangkan dan bagaimana membuat kita itu bisa bekerja sama dengan latihan-latihan yang sederhana. Karena otak kita sederhana. Oke. Dok, ini ada satu teman yang ayahnya tuh baru mengalami operasi pengangkatan tumor otak, khususnya bagian kanan depan, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu akan memengaruhi perilaku orang tersebut?
Lu ya jelas tuh ya gitu. Mhm. Kalau kamu lupa segak banyak hal ya kamu akan perilakumu ya berubah gitu. Mhm. Yang namanya perilaku itu variabelnya banyak, memori gitu ya, gitu. Emosi itu juga perilaku. Iya, Misalnya nggak usah gini deh, kamu sakit gigi, perilakumu berubah nggak? berubah dong. Lah iya gitu. Mhm. Gitu. Mhm. Jadi jawabannya itu sederhana itu. Jadi kalau ada yang berbeda dengan tubuh kita, berbeda dengan otak kita, ya Mhm. perilaku kita berubah gitu. Contoh aja misalnya, orang mendadak setelah stroke nggak bisa ngomong, perilakunya berubah nggak? Nah, ya Berubah. berubah, nggak bisa Mhm. ngomong gitu ya. Mhm. Mhm. Ya, jadi Ah. pertanyaan misalnya kalau kemudian kita otak kita sakit entah tumor, entah stroke, terus kemudian dioperasi itu terus kemudian ada sesuatu yang berubah, lah ya pasti akan merubah perilaku. Hanya saja perilaku itu boleh berubah, bisa saja berubah. Yang paling penting adalah bagaimana satu orang individu itu setelah menjalani terapi, dia Mhm. kembali ke komunitasnya dan kemudian dia berkontribusi secara optimal untuk komunitasnya. Ya, kita tidak bisa mengharapkan seseorang itu berperilaku seperti apa yang kita inginkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada adalah kita memahami, oh orang ini perilakunya seperti ini. Paling bagus dia berposisi di sini untuk membuat komunitas kita makin optimal. Itu yang Iya. jadi isu bagaimana kita bekerja sama. I see. Jadi orang-orang yang sehatnya tahu bagaimana cara menempatkan atau memposisikan Iya, orang ini supaya iya, optimal berkontribusi gitu ya, Dok ya. iya. Wow, menarik ya, Dok ya. Terus tadi kalau minat sama neuroscience sendiri itu bisa diidentifikasi dari apa sih, Dok? Kenapa? Minat sama neuroscience itu bisa diidentifikasi dari apa? Misalkan seseorang, biasanya kan anak muda tuh galau mau kuliah di bidang apa, kayak gitu kan. Terus setelah dia baca-baca tentang, oh kayaknya menarik nih neuroscience gitu. Bisa nggak sih kita mengidentifikasi minat kita pada neuroscience? Ya bisa sih gitu. Mhm, Diajak mhm, ngomong aja. Kalau orang kan ketahuan gampang aja misalnya ya gini. Kita ngobrol begini. Kamu tertarik apa enggak kan gampang. Kan melihat ya. mhm, mhm. Kita ngomong neuroscience nih. Aku ngomong neuroscience 1 jam, dia pengennya bubaran aja. Ya sudah emang nggak tertarik. Itu kan gampang gitu. I see. Oke. Gampang gitu. Mhm, Oh, mhm, dia mhm. pengennya diajak ngobrol soal musik. Oh, ya udah nggak apa-apa gitu. Atau diajak ngobrol soal agama. Loh, ya udah lah kamu belajar. Kamu di pesantren aja deh, nggak usah belajar neuroscience gitu. Mhm, mhm, mhm. Iya. Oke, terus rekomendasi bacaan ada nggak, Dok, bagi teman-teman yang mau belajar lebih lanjut terkait neuroscience? Neuroscience itu bukan hal yang sederhana sih sebetulnya. Iya, sangat complicated. Saya mencoba menyederhanakan neuroscience. Neuroscience sangat tidak sederhana, gitu ya. Sangat tidak sederhana. Saya mencoba menyederhanakan ini. Memang akan ada bias antara sains dengan kalau sains sudah dibahasakan dengan bahasa populer seperti yang saya ngomongin. Biasnya jauh pasti. Biasnya jauh. Jangankan gini ya, yang namanya Richard Dawkins, Jared Diamond, dia begitu membahasakan sains itu dengan bahasa populer gitu. Itu biasnya jauh. Nah, hanya saja ya, saya juga tidak berharap lah gitu. Banyak orang yang tertarik neuroscience gitu. Enggak perlu, sedikit aja lah gitu. Kalau semua orang itu tertarik neuroscience lah, yang nanti yang jual pecel siapa? Yang jualan rawon siapa gitu ya. Enggak lah, karena pekerjaannya sama dengan yang namanya fisika kita itu sekarang dalam pengetahuan fisika manusia itu sekarang udah tinggi banget. Kita paham yang namanya mekanika kuantum. Tapi ya, kalau semua orang itu belajar fisika murni, nah terus yang jualan di pasar siapa? Yang jadi barista siapa? Yang jadi petani siapa? Kehidupannya akan berhenti kalau orang itu belajar neuroscience semua gitu. Dan lagian ya nggak penting-penting amat lah orang belajar neuroscience itu ya.
nggak perlu gitu. Kalau sudah dia itu terus kemudian bakatnya jadi kasir Alfamart, ya sudah lah ya, nggak usah belajar neuroscience, ngapain gitu ya, nggak usah gitu. Misalkan bakatnya itu ngebut kayak yang namanya siapa namanya itu, misalkan Michael Schumacher, ya nggak usah belajar fisika, kamu latihan balapan itu sejak kecil udah bagus itu. Jadi kita itu sebetulnya ditentukan sejak awal itu pada saat bagaimana kita bisa berkontribusi optimal untuk masyarakat lah ya. Untuk komunitas kita. Komunitas. Gitu. Ada orang yang kita perlu pekerja misalkan untuk listrik gitu, apa namanya ngurusin kabel gitu. Ya masa sih kamu ajarin sastra, ya nggak usah gitu. Ngapain gitu ya itu. Ada orang yang tugasnya itu sebagai misalnya security itu ya, pengamanan lah. Ngapain itu ya, harus belajar seniman, kesenian, nggak usah gitu. Jadi orang itu bagaimana kita itu berkontribusi optimal untuk komunitas kita. Komunitas. Gitu. Jadi sekarang itu nggak perlu semua orang bisa matematika itu, nggak perlu gitu. Kita tahu itu, kita tahu itu. Betul. Hanya saja itu di negaramu di Indonesia itu semua orang harus bisa semua. Gitu. Semua orang harus bisa semua. Harus bisa. Anak SMP itu sastra harus paham ya, namanya pengarang balai pustaka pujangga baru. Ngapain kamu diapalin gitu? Nggak ada manfaatnya. Orang nanti ya jadi kasir Alfamart gitu. Nggak usah gitu. Dok, ini karena waktunya terbatas, tapi ada satu pertanyaan dari yang join. Mungkin ini yang terakhir ya dok ya. Bagaimana sense of fairness terbentuk di otak? Fairness. Ya tadi, fairness itu kan kita memahami konsekuensi itu. Fair gitu. Fair. Ya menerima konsekuensi itu latihan, nggak bisa gitu. Tanpa latihan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Bagaimana kamu memahami sebuah konsekuensi kalau yang penting adalah niat, yang penting adalah keyakinan. Kamu tidak dilatih untuk menerima konsekuensi. Kalau kita menerima konsekuensi bahwa anak yang misalnya dari kecil memang hitung-hitungan nggak bisa, matematika nggak bisa, konsekuensinya anak ini jangan jadi ahli matematika itu. Barangkali dia jadi pemusik, dia lebih bagus. Itu ya. Fair lah kita melihat segala sesuatunya. Melihat sifatnya pembawaan setiap orang itu ya fair. Misalnya kita melihat teman kita yang berbeda dengan kita dalam hal penampilan. Lah, ya kita tidak perlu menganggap dia lebih jelek dari kita. Oh, penampilannya memang begitu kok gitu ya. Cowok tapi tomboy gitu, atau apa cewek tapi tomboy. Atau cowok tapi feminin. Kenapa memang cowok feminin nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita nggak fair mengatakan yang begitu itu nggak normal gitu. Ini yang jadi isu sekarang sih gitu. Jadi isu sekarang gitu. Jadi isu kita tidak bisa menerima kondisi orang lain. Hanya gara-gara orang lain berbeda dengan kita. Itu latihan gitu. Latihan menerima konsekuensi, ya betul. Bahwa kehidupan ini juga merupakan konsekuensi, itu yang di awal dokter sampaikan, gitu kan? Iya, konsekuensi. Iya, segala sesuatunya juga bisa dilatih terkait otak kita, gitu kan? Untuk ngedrive, gitu ya dok, bukan mengaktifasi, karena dari lahir udah aktif, gitu kan? Udah aktif, gitu ya. Dok, ini satu lagi ya dok ya. Ini terkait demensia dok. Kan ada artikel yang bilang kalau berjalan sekian ribu langkah dalam sehari kayak gitu itu bisa mengurangi risiko demensia sebanyak 25%. Itu gimana dok? Ya bisa memang. Artinya kalau kamu jalan misalkan 10.000 langkah sehari, berarti kamu lebih sehat daripada yang nggak jalan. Betul. Ya, berarti secara tidak langsung dia yang tidak sehat itu lebih mungkin untuk menderita demensia ketimbang yang enggak, kan gitu. Betul. Sederhana loh itu. Sama aja. Makan yang cukup dan teratur
itu menurunkan resiko demensia. Lah iya memang, orang kamu lebih sehat gitu. Berat badannya. Iya gampang itu. Orang gendut lebih cepat demensia. Lah iya itu. Orang nggak sehat itu. Iya. Dokter juga sering bilang kalau mau sehat jangan gembrot gitu kan, atau apa? Lah iya. Gitu. Kalau kepengin panjang umur jangan gembrot. Iya, nggak ada orang gendut panjang umur, nggak ada. Tadi ada yang nanya umur dokter, katanya terlihat awet muda sekali. Boleh di-spill nggak, Dok? Apa sih? Nggak mau. 62, tahun ini 62. Tahun ini 62. Termasuk ada yang tanya ini juga, Dok, rambut tadi. Itu asli apa diwarnain? Loh, rambut saya ini dari SMA sudah ada putih-putihnya. Ini ada putih-putihnya. Berarti asli ya, teman-teman. Ini putih rambut. Dari SMA rambut saya sudah ada yang putih kayak gini. Tetapi ya dari dulu ya segini-gini aja putihnya. Iya. Itu pertanyaan-pertanyaan trespassing gitu ya, Dok ya. Nggak jelas gitu. Iya, nggak jelas. Ada pesan nggak, Dok, sebelum kita akhiri? 1 menit lagi supaya bisa di-save nanti live-nya. Nggak ada pesan. Nggak Kalau ada. mau pesan soto atau pesan rawon silakan. Enggak. Di situ nggak ada kan rawon dan soto di Paris. Dokter, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya. Sehat selalu. Bye-bye.